Adik-adik yang telah hadir di Masjid Haji Abdurrahim ini, kami mengucapkan banyak-banyak berterima kasih atas partisipasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil ukhra. وأسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فأعظم بذلك فخرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia bersama orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang menjadi berkah dengan peringatan-peringatan yang kita adakan seperti pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya lah kita memperoleh hidayah, dengannya lah kita mengenal Islam, dengan keberkahan apa yang telah beliau sampaikan kepada kita sehingga kita terselamatkan dari jilatan api neraka. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya tidak ada satupun dari kita yang selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para hadirin, sudah selayaknya kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati, mengenang, mengingat, membuat dan mengikat satu hubungan kepada seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang menjadi penyebab selamatnya kita di dunia dan di akhirat. Dan sungguh seperti tadi yang dikatakan, kita hidup di zaman yang mana keadaannya kita lihat huru-hara. Setiap harinya kita melihat yang sibuk dengan tokonya, yang sibuk dengan HP-nya, yang sibuk dengan bengkelnya, yang sibuk dengan kedainya, yang sibuk dengan kebunnya, yang sibuk dengan sawitnya, yang sibuk dengan berbagai macam hal dunia. Sempatkah kita duduk hadir sebentar untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mempunyai jasa yang paling besar kepada kita, orang yang menyelamatkan kita, Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang Nabi yang harus kita cintai. Sempatkah kita berkumpul sebentar untuk mengingat, membaca, mengenang sejarah daripada peristiwa-peristiwa yang didahului oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat momen yang sangat penting seperti ini yang hadir, coba kita lihat. Dari sekian banyak orang yang ada di Pangkal Pinang, momen yang penting seperti ini, lihat masjid kita nggak penuh. Artinya apa? Masih banyak yang tidak memiliki perhatian kepada momen-momen penting seperti ini. Karena sebagian dari kita mungkin berpendapat, ini biasa saja, bukan hal yang istimewa, mengenang peristiwa yang terjadi sama Rasulullah SAW. Mungkin sebagian lagi mengatakan, saya sibuk, tidak sempat. Tapi ada yang lebih parah. Mereka menganggap kita ini orang-orang yang berkumpul di dalam kesesatan. Alhamdulillah. Kita yang berkumpul di masjid sekarang
Jangan dikira tidak ada orang-orang yang menganggap kita ini sekarang sedang berkumpul di dalam kesesatan. Itu yang gampang-gampang menyesatkan orang, gampang-gampang menganggap saudaranya itu ahli bid'ah. Itulah orang-orang yang kita temui banyak di dalam zaman kita sekarang. Dan ini sungguh mengherankan. Sekarang coba kita lihat satu persatu apa runtutan acara yang kita laksanakan dan selenggarakan pada malam ini. Kita lihat dari pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran, di mana kita mengetahui baginda Rasulullah SAW pada suatu hari kedatangan salah seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, bacakan kepadaku satu ayat, bacakan kepadaku Al-Quran. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku membacakan Al-Quran yang mana Al-Quran tersebut turun kepada ya Rasulullah? Kata Nabi, aku senang mendengarnya dari orang lain. Satu contoh, apa yang kita lakukan malam hari ini ada dasarnya, ada dalilnya. Mendengarkan pembacaan Al-Quran itu terjadi di zaman Rasulullah, bahkan Nabi sendiri yang menganjurkan hal tersebut. Yang kedua, lantunan qasidah-qasidah yang Masya Allah dengan suara yang merdu sampai dari para hadirin yang mengantuk. Mulai mereka semangat mendengar lantunan qasidah. Tapi ada juga sebagian yang mereka ke kanan ke kiri sampai menunduk dan layu akhirnya tidur. Ada juga yang seperti itu. Tapi itu dimaklumi karena mungkin kecapean sejak harinya. Nah, ini merupakan hal yang sebagian orang menganggap pujian terhadap Nabi, lantunan qasidah yang kita tujukan kepada Rasulullah SAW merupakan bentuk kesyirikan. Bayangkan, ada orang-orang yang berpendapat memuji Nabi itu syirik. Bayangkan, sampai ke situ. Jadi qasidah-qasidah tadi yang dilantunkan, tadi kata mereka yang menyesatkan kita, mereka anggap itu merupakan perbuatan syirik. Kenapa? Kata mereka, karena di dalamnya ada pengagungan dan penghormatan kepada Nabi yang terlalu berlebihan. Na'udzubillah min dzalik. Apakah ada yang namanya berlebihan di dalam memuji Nabi Muhammad SAW? Seorang ulama berkata, dia bilang, Araful lamadhi fi nabiyyi muqassir, yang bernama Ibnu Farid radhiyallahu taala. Dia katakan, aku melihat tiap-tiap pujian yang ditujukan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW kurang. Tidak ada pujian yang bisa menyifatkan Nabi secara faktual, secara hakikatnya. Ini pujian pas untuk Nabi. Tidak ada. Semua pujian yang kau lantunkan untuk Nabi itu masih kurang. Kau masih terlendor, kata beliau. Kenapa? Kemudian dia lanjutkan, idallahu atna bi azizi kitabihi alaihi fama miqdaru ma yaqulul wara. Kalau Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya, zat yang maha mampu, zat yang menciptakan segala-galanya, telah memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang banyak sekali di dalam Al-Qur'an, maka apa nilai pujian manusia jika dibandingkan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala? Maka kata ulama ini, dia ingin memberikan pesan kepada kita, pujian kita kepada Nabi itu tidak ada yang dianggap berlebihan. Bahkan pujianmu itu belum sampai kepada hakikat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada salah seorang ulama lagi yang berkata, Mamadatu Muhammad dan ini. Sebenarnya kata beliau, aku tidak sedang memuji Nabi dengan puisi-puisiku, tapi pada hakikatnya aku sedang memuji puisiku dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya kata beliau, dengan aku memuji Nabi, aku sedang mengangkat level puisiku. Jadi puisiku ini menjadi mulia karena aku memuji Nabi, bukan karena aku memuji Nabi itu kemudian Nabi yang semakin tinggi. Bukan kata beliau. Tapi ketika aku memuji Nabi, puisiku ini yang menjadi mulia. Ini salah seorang ulama berkata, mereka menyadari setinggi apapun kita memuji baginda Rasulullah SAW, maka sungguh tidak akan sampai pujian kita tersebut kepada
hakikat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana yang pertama kali memuji dan mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ayat yang kita baca di dalam Al-Quran yang di dalamnya menegaskan tentang keagungan Nabi Muhammad SAW, baik dalam akhlaknya, baik dalam penciptaannya, fisiknya, rohaninya, hatinya, semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, Allah agungkan dan Allah angkat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang saya katakan, apapun di alam semesta akan menjadi mulia hanya jika dia berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad, tidak ada ikatan dengan Nabi Muhammad, maka tidak akan ada yang namanya kemuliaan. Apapun yang mulia di dunia, pasti kau akan lihat, pasti ada hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman yang paling mulia adalah zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis Nabi berkata, "Khairul quruni qarni." Waktu bisa menjadi mulia. Kenapa? Karena di dalamnya ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, sebaik-baiknya masa adalah masa di mana aku hidup di masa tersebut. Bayangkan, waktu yang dia tidak mempunyai kemuliaan, tapi bisa menjadi mulia pada saat Nabi Muhammad SAW berada di dalam waktu tersebut. Dan kemudian di dalam hadis itu pula menegaskan bahwa orang yang hidup bersama Nabi juga menjadi orang-orang yang paling mulia. Karena ketika Nabi mengatakan sebaik-baik zaman adalah zamanku, maka adalah sebaik-baik orang adalah orang-orang yang hidup bersamaku. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi Nabi ingin menegaskan kepada kita, apa saja yang berhubungan denganku, kata Nabi, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi hal yang paling baik, hal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita tahu, kita ini ada hubungan alhamdulillah dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita dilahirkan tanpa minta, tanpa doa, sudah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Di mana kita tahu, di dalam beberapa hadis menjelaskan bahwa Nabi Musa pada suatu hari diperlihatkan sekelompok umat. Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ini kelompok umatnya siapa?" Kata Allah, "Ini adalah umatnya Nabi Isa." Dia melihat lagi sekelompok umat yang lebih besar lagi. Dia lihat, "Ya Allah, ini umatnya siapa?" "Itu adalah umatmu." Dan kemudian dia melihat lagi umat yang jauh jumlahnya lebih banyak dan lebih besar. Maka Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, kalau yang ini umat siapa? Jadikan umat ini ya Allah, umatmu ya Allah." Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Adapun yang ini adalah umat kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Kalau begitu ya Allah, mereka tidak kau izinkan untuk menjadi umatku, maka jadikan aku termasuk umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, seorang nabi, seorang rasul, seseorang yang sudah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ingin menjadi salah satu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Patut kita syukuri kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat taufik dan hidayah sehingga menyadari betapa pentingnya momen untuk mengingat Nabi Muhammad SAW. Ini setahun sekali Isra Mi'raj, setahun sekali. Lihat jumlah kita yang hadir coba. Tapi coba kalau kita buat di sini pengumuman di depan, besok ada dangdutan. Wah, nggak usah pakai undangan, taruh aja di depan itu, besok ada dangdutan. Rame musik membludak sampai ke jalan-jalan ditutup. Yang hadir orang Kristen, orang Yahudi, enggak, orang Islam semua yang hadir. Tapi acara yang seperti ini dianggap sesat. Coba kita pikirkan kembali tadi kita ke dalam pembahasan kita bahwa tadi urutan yang kedua yaitu pembacaan qasidah yang tadi juga diklaim oleh mereka adalah suatu kesyirikan. Mana kita sudah tegaskan
bahwa qasidah, puisi yang kita tujukan untuk Rasulullah tidak ada yang namanya berlebihan. Apakah ada dalil? Apakah pernah di zaman Nabi dipuji oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW? Banyak dalil yang menegaskan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa Nabi itu dipuji oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, ya Rasulullah. Dia datang untuk apa? Bukan untuk bertanya, bukan untuk bertamu. Dia bilang, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memujimu. Izinkan aku untuk memujimu. Apa yang dikatakan Nabi? Bukan seperti aliran-aliran seberang tadi yang dia katakan, oh jangan puji-puji aku, bisa sirik. Jangan puji-puji aku, bisa sesat. Jangan puji-puji aku, itu perkara yang salah. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Qul la yaqulillahu fa'aka. Katakan wahai Abbas, puji wahai Abbas, semoga Allah menjaga mulutmu. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Pamannya yang ingin memuji Rasulullah SAW dan disuruh untuk memuji di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Abbas memuji dengan pujian yang sangat bagus sekali. Di antaranya dia menyebutkan bahwa Rasulullah itu menjadi penyebab bersinarnya alam semesta dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan diriwayatkan karena doa Nabi Muhammad terhadap pamannya Abbas yang mengatakan semoga Allah menjaga mulutmu, diriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muttalib meninggal dunia dalam usia yang sangat tua dan tidak ada satu gigi pun yang rontok dari Abbas bin Abdul Muttalib. Doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengingatkan kita bahwa apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi mulia. Kemudian apakah ada sahabat-sahabat lain yang memuji Nabi? Banyak sekali. Kalau kita mau sebutkan maka tidak habis-habis. Antaranya Hasan bin Thabit memuji Rasulullah SAW. Dia terkenal dengan ahli syair di zamannya. Dia puji dengan qasidah-qasidahnya, dia memuji Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi tidak tahu pujian-pujian ini dilanjutkan untuk Nabi? Hasan bin Thabit memuji di hadapan Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Rawahah, salah seorang sahabat Nabi Muhammad, juga memuji di hadapan Nabi Muhammad. Itu juga Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, memuji Nabi Muhammad di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kurang dalil apa lagi? Mau dalil yang mana lagi? Itu pujian ditujukan untuk Rasulullah SAW dan Nabi sekalipun tidak mengatakan itu sesat atau itu terlalu berlebihan atau itu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ka'ab bin Zuhair setelah selesai memuji Nabi Muhammad SAW, Nabi ambil satu ridak, satu kain dan kemudian Nabi hadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair. Diberikan hadiah oleh Nabi orang-orang yang memuji Rasulullah SAW. Dan kita berharap dengan berkumpul memuji Nabi, melantunkan qasidah-qasidah yang kita tujukan untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Nabi adalah orang yang tahu balas budi. Ketika melihat umatnya berkumpul untuk Nabi, maka Nabi pun pasti akan membalas apa yang mereka kerjakan. Nabi pun pasti akan mengingat orang-orang yang mau mengingat Nabi Muhammad SAW. Kemudian tadi setelah kita membacakan qasidah seperti biasa, kalau acaranya Isra Mi'raj, ada tausiah agama. Setelah tausiah agama yang di dalamnya disesuaikan dengan konsep, kalau Isra Mi'raj ya Isra Mi'raj, kalau maulidnya tentang maulid, semua acara kita itu ya seperti ini. Kalau kita lihat, baca Quran, qasidah, tausiah, sambutan-sambutan dan tausiah, kemudian ditutup oleh hidangan bersama-sama kita menikmatinya sebagai bentuk persatuan kita, sebagai bentuk keeratan hubungan kita. Lalu di mana bentuk kesesatan yang mereka tuduhkan kepada kita? Di mana bentuk kesyirikan yang mereka tuduhkan kepada kita? Masa orang masuk masjid dibilang syirik? Orang yang masuk ke dalam masjid mengingat Nabi Muhammad SAW, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya dibacakan sejarah dan peristiwa-peristiwa besar yang berhubungan dengan
billah min dzalik. Terbalik sudah akal mereka. Untuk itulah kita bersyukur. Kita yang sedikit ini bersyukur masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran. Mudah-mudahan dari kita ini akan muncul generasi-generasi yang sadar akan pentingnya mengikat hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada hubungan dengan Nabi, mau kemana kita? Dikatakan oleh salah seorang ulama, wa in salamu kulla tariqin ghayra tariqika ya Muhammad ma wasalu. Kalau mereka berusaha ingin sampai kepada surganya Allah, ingin sampai kepada ridhonya Allah, tapi melalui jalan yang tidak ditempuh Nabi Muhammad SAW, maka pastikan orang tersebut tidak akan sampai. Dan kalau mereka berusaha untuk memasuki pintu-pintu yang banyak, namun pintu tersebut tidak dimasuki oleh Nabi Muhammad SAW, maka pastikan mereka tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan untuk menuju surganya Allah sudah ditetapkan dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita menjadi umat yang sedikit yang masih sadar akan momen-momen penting seperti ini. Banyak sekali dari kita yang sudah tidak berminat lagi berkumpul seperti apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Dan apa yang kita lihat pada malam hari ini merupakan bukti yang nyata. Sudah berkurang perhatian dari umat Islam terhadap hal-hal yang baik seperti ini yang tidak dilakukan, mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah, karena momen yang sangat penting ini, kita akan mengingat kembali dan saling mengingatkan tentang peristiwa yang besar yang membuat baginda Rasulullah SAW terhibur, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata para ulama kita, Allah buka dengan kata-kata subhan. Kalau kita lihat, subhana ini adalah kata-kata yang kita umat Islam mengucapkannya hanya pada saat kita takjub. Lalu apakah Allah Subhanahu wa taala takjub dengan apa yang Allah lakukan sendiri? Tidak. Tentu saja tidak. Karena Allah di sini ingin mengingatkan kepada kita yang seharusnya takjub dengan peristiwa tersebut. Makanya Allah buka dengan subhan. Ini peristiwa yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, dan belum pernah Allah memperjalankan seseorang nabi atau rasul seperti Allah memperjalankan baginda Rasulullah SAW. Dikirim kendaraan yang paling hebat, buruk yang berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, buruk ini sesuai dengan namanya diambil dari kata-kata barkun dan barikun. Barkun yang memiliki arti kata kilat atau cepat, yang sesuai dengan penamaan buruk tersebut karena dia melesat dengan sangat cepat. Dan barikun juga diambil dari barikun karena buruk itu berwarna putih. Sehingga ini kendaraan adalah kendaraan yang paling hebat yang pernah Allah ciptakan. Karena seseorang raja jika ingin mengundang tamu yang spesial, pasti dia akan mengirimkan kendaraan yang spesial pula. Dan ini adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, ingin mengundang makhluk kekasihnya yang paling mulia. Maka tentu saja Allah akan mempersiapkan dengan kendaraan yang paling hebat, yaitu buruk. Subhanalladzi asra, yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW laila. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata laila, di mana kita tahu dalam bahasa Arab ada yang namanya nakiroh, ada yang namanya ma'rifah. Nakiroh ini terkadang digunakan untuk menunjukkan sedikit, kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan kemuliaan, kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan kehinaan itu. Nah, tapi dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan lailan yang dimaksud adalah bukan seluruh malam, tapi hanya sebagian kecil dari malam. Sebagian ulama berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj ini
dengan pemandangan keajaiban-keajaiban yang dilalui oleh Rasulullah SAW yang sangat banyak sekali, itu hanya terjadi 4 jam saja. Bahkan sebagian mereka mengatakan tidak sampai 4 jam, hanya 3 jam saja. Dan ada lagi yang lebih sedikit lagi, kata ulama, bahkan waktunya tidak sampai 3 jam. Seperti kadang seseorang yang duduk, kemudian dia berdiri dan meninggalkan jejak hangat di tempat duduknya. Dan ketika hangat itu hilang, nah seperti itulah kadar Isra dan Mi'raj, sangat singkat sekali. Lailan, dari mana? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, ilal Masjidil Aqsa, menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan ini menuju rute-rute yang penting yang nanti akan menjadi perkembangan Islam yang pesat. Ini sudah ada pesan. Jadi Allah memperjalankan Nabi dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, dan ini nanti kelak akan menjadi rute perkembangan dan pertumbuhan agama Islam. Sampai dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa Allah sifatkan dengan alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekitarnya. Kata para ulama kita, keberkahan yang Allah berikan itu adalah al-ashjar wal anhar wal thimar, pepohonan-pepohonan yang hijau yang ada di sana, dan Allah berikan keberkahan dengan sungai-sungai yang mengalir indah, dan Allah berikan keberkahan dengan buah-buahan yang melimpah ruah di di sekitar Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran kami. Nah, di sini kita akan bercerita sedikit tentang apa saja yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad. Dan ini merupakan perjalanan yang sangat panjang. Nah, itu di depan ada kitab ya, yang dikarang oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, ayah guru besar kami di kota Makkah Al-Mukarramah. Beliau mengarang satu kitab yang isinya merupakan kumpulan perjalanan Nabi pada saat Isra dan Mi'raj. Lengkap beliau karang, dalamnya dengan disertakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca, itu bisa 1 jam kita baca. Itu baca saja, belum terjemah, belum kita terjemahkan, belum kita jelaskan. Baca saja hadis-hadisnya sudah 1 jam lebih. Nah, saya akan menjelaskan sedikit saja dari apa yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ini berkenaan dengan hadiah yang dibawa oleh Rasulullah pada saat Isra dan Mi'raj, berkenaan dengan ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu tanda kebesaran Allah yang Allah perlihatkan Nabi Muhammad, Nabi melihat pada saat perjalanan Isra dan Mi'raj, ada ala qaumin turdahu ru'usuhum. Nabi melihat satu kaum yang mereka ini sedang dalam keadaan ditumbuk kepala mereka dengan batu yang besar. Kepalanya ditumbuk dengan batu yang besar. Dan ketika kepala mereka sudah hancur, kepala mereka diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditumbuk lagi, diciptakan lagi seperti semula. Ditumbuk lagi, diciptakan lagi seperti semula. Sehingga pemandangan yang seram ini, Nabi tanyakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa ini? Kenapa mereka bisa disiksa seperti ini? Kepala mereka ditumbuk dengan batu yang besar, dan kemudian Allah ciptakan kembali kepalanya, dan terus seperti ini tidak habis-habis." Wahai malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, "Haula ummatuka ya Muhammad." Mereka itu adalah umatmu wahai Muhammad. Siapa mereka? Alladzina tatataqawuna rusuhum anis sholatil maktubah. Mereka itu adalah orang-orang yang berat melakukan sholat yang wajib. Berat melakukan sholat yang wajib ini dalam artian yang pertama, bisa orang tersebut setiap mau sholat bermalas-malasan. Ini masuk ke dalam kategori peringatan. Peringatan yang lebih besar lagi bagi mereka yang memang meninggalkan sholat sama sekali, itu pasti masuk di dalam peringatan ini. Karena kalau yang bermalasan saja mereka masuk dalam peringatan ini, lalu bagaimana dengan orang yang
sengaja meninggalkan sholat, siksaannya dilihat langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi menceritakan kepada kita supaya kita tidak mengentengkan dan meringankan sholat yang sudah Allah wajibkan kepada kita, supaya kita menyadari sholat merupakan tiang agama, sholat merupakan pemisah di antara kita dan kekufuran. Dan untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan wa'mur ahlaka bis sholat. Bukan kau saja yang wajib sholat, tapi kau juga wajib memerintahkan kepada keluargamu untuk sholat. Bahkan Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, jangan sekali-kali kau meremehkan perkara sholat. Kalau kau lihat bahkan anakmu sekalipun, kalau mereka meremehkan sholat, tegur mereka. Satu kali ditegur, tidak bisa juga beri teguran yang agak keras, tidak bisa juga ditegur dengan keras, maka putuskan hubungan dengan mereka, karena mereka itu adalah setan-setan yang berjalan di muka bumi, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendapat para ulama kita bagi orang-orang yang meremehkan dan meringankan sholat. Dan kita tahu tadi siksaan yang dilihat langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepala mereka ditumbuk dengan batu yang besar, dan setiap kali kepala mereka hancur diciptakan kembali dan terus-menerus seperti ini. Lalu bayangkan bagaimana rasa sakit ketika kepala ditumbuk dengan batu yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sholat ini sesuai dengan peringatan yang ada di dalamnya. Siksaan kalau orang meninggalkannya besar, tapi juga yang melakukannya mendapatkan pahala yang luar biasa. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW mengatakan as-salatu ila sholati kafaratu lima bainahunna. Kata Nabi, antara sholat dan sholat yang kau lakukan itu adalah kafarah, penebus dosa dan kesalahan di antara kedua sholat tersebut. Orang yang menjalankan sholat, di antara lainnya Nabi mengatakan mereka yang berjalan dari rumahnya dengan berwudu dan kemudian mendatangi masjid untuk melakukan sholat, maka langkah mereka dihitung pahala, pulangnya pun dihitung pahala. Dan kemudian sampai di masjid, misalkan muadzin belum ada, menunggu sholat ini pun dihitung pahala sholat. Lalu bagaimana dengan pahala sholatnya sendiri? Menunggu sholat tersebut dihitung sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itulah kata para ulama, datang lebih awal untuk sholat, karena ketika kau datang menunggu sholat, maka itu dihitung sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali engkau sholat, maka dinaikkan derajatmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali engkau sholat, maka dihilangkan kesulitan-kesulitanmu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran, salah satu firman-Nya, wasta'in bis-sabri was-shalah. Kalau kalian sedang kesulitan, sedang ditimpa oleh musibah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ista'inu, minta bantuan, minta pertolongan lewat dua hal, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan Allah untuk hamba, minta pertolongan lewat dua hal, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sabar, yang kedua sholat. Kalau dua-duanya terpenuhi, pasti Allah akan memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar kepada kita. Alhamdulillah, kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah sholat, di mana kita tahu dari sholat ini sebagaimana ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya, ancaman yang sangat besar. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengimbangi hal tersebut menjanjikan bagi orang-orang yang melakukan sholat dengan pahala-pahala yang luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dapat menjaga sholat kita, menjadi orang-orang yang dapat memerintahkan kepada keluarga kita untuk menjaga sholat mereka, menjadi orang-orang yang selalu mengindahkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam acara yang penuh dengan kemuliaan ini, dengan keberkahan perkumpulan kita ini, mudah-mudahan tidak keluar kita dari majelis dan masjid ini kecuali sudah diampuni segala dosa-dosa kita, diturunkan rahmat kepada kita, disembuhkan semua penyakit-penyakit kita,
semua hajat-hajat dan tujuan-tujuan yang kita cita-citakan di dalam hidup, baik duniawi atau ukhrawi, dipenuhi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, afiat, dan dijauhkan dari segala macam wabah, penyakit, musibah, malapetaka. Dengan keberkahan perkumpulan ini kita meminta kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengharamkan kita dari pahala-pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berkumpul karena Allah, berkumpul karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan terus menambahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita mudah di dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah di dalam melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah di dalam meneladani semua akhlak-akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la hawalaina wa la safiyan wa la mahruman wa la maqruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wat tawfiq lit tamassuk bi kitabik wal 'ilmi bihi wal fahmi fihi wal 'amal bima arsyada ilaih ma'a husnil khatimah wa husnil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hakata minni wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jangan lupa sahabat dukung terus channel dakwah ini dengan cara tekan tombol subscribe. Jangan lupa tekan pula loncengnya ya, agar bisa mendapatkan informasi terbaru dari video yang kami buat. Terima kasih.